Assalamualaikum. Hai, aku Zainati Sarvina. Kenalin, ini suami aku, namanya Satriawan Wijanaka. Betul. Nah, kali ini kita mau share tentang proses persalinan anak pertama aku. Nah, langsung aja ya. Aku itu HPL tanggal 12 Februari 2019. Nah, itu HPL-nya tanggal 12 Februari 2019. Tapi tetap belum ngerasain tanda-tanda kelahiran. Lalu di tanggal 14 Februari itu ada kerasa ngerembes sedikit. Terus kita tuh kayak bolak-balik rumah sakit gitu, dilempar-lempar dilempar-lempar ke rumah sakit ini, katanya karena belum ada tanda-tanda suruh pulang atau ke rumah sakit ini, pokoknya masih dilempar-lempar. Terus akhirnya kita diterima di salah satu rumah sakit. Ini kita share pengalaman ini, nggak ada niat apapun mau menjelekkan rumah sakit ataupun tenaga kesehatan di sana, nggak ada. Yang jelas kita cuma share pengalaman kita aja. Awal pertama kali masuk rumah sakit itu aku masuk lewat UGD. Nah, di UGD cek dalam itu bukaan satu. Ya, jadi tuh tanda-tandanya belum ada kontraksi, cuma rembes, bukaan satu. Lalu di UGD aku dipasang pacu balon. Dipasang pacu balon. Jadi tuh ya kayak dimasukin balon biar tambah bukaan aja gitu. Nah, itu tanggal 14 Februari sore. Lalu tanggal 15 Februari pagi balonnya dilepas. Kan udah semalam nih balonnya dilepas. Nah, harapannya sih bukanya udah nambah, tapi ternyata tetap belum nambah signifikan sih, baru bukaan 2. Terus waktu 15 pagi itu lepasnya balon itu dilepas di ruang bersalin sekalian ya. Terus di ruang bersalin itu diganti pacu infus. Nah, satu infusan itu, tapi itu pacu itu udah habis. Bukaannya tetap belum bagus, tetap 2. Terus itu sampai tanggal 15 malam. Nah, 15 malam itu udah masuk ke infus yang kedua, pacu yang kedua. Itu sampai tengah malam, 15 tengah malam itu karena udah sakit banget, kontraksinya datang tapi nggak ada bukaan yang bagus karena udah terlalu lama, karena sakit banget. Sampai nggak lemes sih, cuman muntah-muntah, tiap kontraksinya datang tuh muntah-muntah. Terus suami aku tuh tanya ke bidan dan perawat jaganya, kenapa kalau tiap kontraksi datang muntah-muntah gitu. Terus akhirnya sama perawat pacunya itu dilepas, diganti sama glukosa biar tambah tenaga. Nah, habis ya, satu kantung glukosa itu habis. Terus dipasang lagi. Tapi waktu dipasang glukosa itu nggak ada sama sekali kontraksi ya, nggak ada kontraksi pas dipasang glukosa itu. Terus udah habis glukosanya, pasang lagi pacunya. Pas sudah dipasang lagi pacunya, itu udah sakit banget, mungkin juga udah nggak kuat. Sekitar jam 4:30, bener 4:30. Pokoknya azan subuh lah. Enggak ya, setelah sholat subuh itu pecah ketuban yang benar-benar pecah
pecah dan keluar semua, dan itu warnanya hijau ketubannya. Nah, dokter jaga cowok kebetulan itu langsung cek dalam, ternyata baru bukaan 5 tapi ketubannya udah keluar semua, habis dan warnanya hijau, dan itu subuh-subuh. Nah, nggak tahu sih mereka kayak memang diskusi, tapi memang mungkin memang yang namanya melahirkan kan harus tindakan cepat ya, jadi memang saya pasrah aja sih, kalau memang harus tetap berupaya normal ya normal, mau disesar ya sesar, saya manut aja. Terus katanya memang masih bisa diupayakan normal walaupun itu bukaan 5 tuh bener tuh, itu kamu denger itu 5. bukaan 5. Nah terus diupayakan normal, akhirnya lahir anak aku jam 5 atau setengah 6 ya, 6. jam 6 6.00. jam 6 tepat, 6 tepat lahir, tapi dia nggak nangis, lahirnya nggak nangis. Terus pas ternyata, dan aku nggak di IMD, cuma ditaruh di sini sebentar, cuma 2 detik langsung diangkat lagi, dibersihkan. Ayahnya yang lihat prosesnya bersihkan, terus ayahnya terus bidan perawat bilang kalau area sini, area hidung ke atas itu biru, udah biru, bayinya udah biru, mungkin udah kekurangan oksigen kan di dalam karena ketubannya udah habis, udah pecah semua, udah keluar dalam waktu 1 jam, itu rentan 1 jam dia. Tapi memang sempat pas dibersihin memang sempat nangis 1 itu, terus udah nggak nangis lagi itu. Terus anak aku cepat-cepat dibawa ke NICU. NICU tuh ruang ICU bayi, karena itu tadi area sini udah biru, takutnya kan kekurangan oksigen. Dibawa ke NICU, terus di NICU dia di rongsen paru-paru. Mungkin karena prosedurnya rumah sakit itu juga, sepertinya karena udah sharing sama yang anaknya juga masuk NICU itu, ibu-ibu gitu. Kayaknya prosedur rumah sakit itu kalau melahirkan ketubannya warnanya hijau, memang anaknya diobservasi di NICU biar tahu nih paru-parunya itu kemasukan air ketuban atau enggak gitu. Nah sampai di NICU anakku dirongsen kan, paru-parunya dirongsen, dan sekitar itu anakku lahir jam 6 pagi, sekitar jam 11 siang kami dipanggil di ruang NICU. Nah di ruang NICU kami bertemu dengan pertama kali bertemu dengan dokter ortopedi ya, malahan bertemu dengan dokter ortopedi. Kami mah nggak tahu kalau itu dokter ortopedi awalnya. Kita ketemu dokter ortopedi, di situ dokter bilang kalau bahu kiri anak kita itu patah, tepatnya tulang selangka. Iya ya, patah. Ya, patah. Terus kami memang kaget, loh kok patah, kenapa gitu. Terus dokter cuma bilang nggak apa-apa, itu memang sengaja dipatahkan gitu. Ya sempat kaget juga, sempat sedih juga. Cuman pas di situ kita nggak kepikiran marah, nggak kepikiran apapun, cuman yang dipikirin anak ya. Yang dipikirin tuh anak di dalam sana tuh ngerasain apa gitu. Terus dokter juga bilang kalau Mbak, Mas udah lihat tangannya anaknya bisa gerak belum gitu. Terus kenapa dok emangnya? Soalnya kasus tertentu yang bahunya patah itu yang kena saraf terus ibarat lumpuh gitu ya, lumpuh nggak bisa gerak. Ya udahlah, terus disitu ya
kita nggak banyak tanya, yang penting segera ketemu anak kami, terus minta tolong perawat buat bukain bedongnya. Alhamdulillah banget pas dibuka bedongnya itu dia bener-bener langsung angkat tangan. tangannya dua-duanya tuh diangkat gini, berarti dia tetap nggak lumpuh lah, mesti kerasa gitu walaupun tangannya patah. Kayak gini rongsennya. Di NICU itu fokus pengobatannya itu bentar. Karena di NICU itu tadi ya yang aku cerita, karena memang prosedurnya rumah sakit, kalau lahir ketuban hijau itu dicek paru-paru. Nah, itu hasilnya memang bronkopneumonia. Nah, fokusnya di NICU itu diobatin ininya, bronkopneumonia-nya. Nah, si tulangnya itu pas dikonsultasiin lagi sama dokter yang tadi cerita bahwa tulangnya patah, katanya di rumah sakit itu nggak ada pengobatannya, nggak ada dioperasi, nggak ada di apapun, yang penting dibedong dulu aja. Ya udahlah, yang penting kita fokus paru-parunya sembuh. Dalam seminggu itu kita di NICU buat nyembuhin paru-paru. Nah, setelah seminggu, setelah pengobatan paru-paru dikasih antibiotik selesai, dirongsen ulang. Sebelum pulang, memang yang bronkopneumonia-nya itu udah sembuh, tapi patah tulangnya itu yang tadinya cuma patah tapi masih dekat tuh, terus jadi yang patah tapi jauh gitu waktu kita pulang. Tapi ya sudah, pikiran kita coba kita cari dokter lain buat sharing, kita pulang dulu. Nah, kita pulang dulu, kita juga selang beberapa hari di rumah, terus cari dokter ortopedi di rumah sakit lain, bilang kalau memang klavikula pada bayi itu memang nggak ada tindakan medisnya, maksudnya entah itu di gips atau di apapun gitu. Cuman kan aku yang namanya anak pertama gitu kan, cewek lagi, terus kayak gimana pikirannya tuh, gimana dia mau nyambung kalau posisinya tuh berjauhan gitu loh. Terus maksudku tuh kenapa nggak dideketin aja biar nyambung gitu. Tapi katanya dokter nggak ada penanganan, yang penting tangannya nggak usah banyak gerak, dibatasi geraknya. Terus mungkin selama 1-2 bulan dilihat lagi perkembangannya udah nyambung apa belum. Nah, selama sebulan lebih ya, itu tangannya anak aku tuh dibondo, bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya, diikat lah, tangan kiri sama badan tuh diikat biar tangannya dia itu nggak banyak gerak gitu, nggak banyak gerak gitu. Terus selama sebulan kayak gitulah kita ngerawat anak aku kayak gitu. Yang berani megang ya cuma kita berdua, eyang-eyangnya juga nggak berani megang, simbah-simbahnya juga nggak berani megang gitu. Mandiin juga, wah segala sesuatu kita urus berdua lah. Nah, selama sebulan ngerawat anak aku itu juga ada rasa sedih sih. Kenapa sih sampai patah? Bahkan kenapa dokter ortopedi yang rumah sakit aku melahirkan tuh kalimatnya, udah nggak apa-apa mbak, biasa itu, bahkan sengaja dipatahkan gitu ya. Untung aja sih aku ketemu sama saudara yang bidan juga. Kan aku cerita ke orang-orang nih kalau kenapa tuh tangannya digini, terus aku cerita ke orang-orang kalau memang tangannya patah gitu-gitu, dan banyak orang yang kok bisa gitu. Tapi saudara aku itu yang bidan tuh bilang, udah mbak nggak apa-apa,
itu memang apa namanya memang prosedur karena memang macet proses persalinannya memang prosedur, bahkan itu ada di buku, ibarat buku teorinya mereka lah mungkin, atau buku pelajaran mereka apapun lah. Jadi memang adalah tindakan seperti itu tuh ada gitu. Nah terus aku juga pernah coba apa namanya searching gitu, itu ada juga artikel yang bilang penyebab mayor dari fraktur clavicula adalah distorsia bahu pada persalinan vertex. Distorsia bahu disebabkan karena bayi masih tersangkut sedangkan kepala bayi sudah di luar. Selain itu, saat pembebasan bayi dengan makrosomia, pematahan tulang klavikula merupakan alternatif terakhir untuk membebaskan janin. Jadi memang ada kata-kata pematahan, berarti memang benar kalau sengaja dipatahin gitu. Ya udahlah, terus akhirnya kami legowo kalau memang sengaja dipatahin. Kami juga nggak berpikiran negatif ke rumah sakit, ke dokternya, ke orang yang bantu persalinan. Memang jalannya kita ya ngerawat anak pertama dengan patah tulang. Dan apa namanya, kita sih mikirnya itu pengalaman kita tuh mungkin jadi ilmu buat yang lain juga gitu. Jadi aku cerita ke teman-teman aku, kalau hamil tuh mungkin bayinya jangan gede-gede banget di dalam, karena bayi anak pertama kami tuh lahir beratnya 3,7 kilo, jadi memang gede besar, jadi berisiko. Memang kelahiran berisiko. Jadi akhirnya kami menerima itu, ya sudah kami rawat. Aku juga udah legowo lah, memang nggak ada penanganan entah di gips atau apapun. Kita rawat selama 2 bulan berikutnya. Aku balik ke rumah sakit lagi, aku ronsen. Alhamdulillah udah nyambung, bener-bener nyambung meskipun tidak sempurna, belum sempurna. Bentuknya belum sempurna gitu. Dan bersyukur setelah itu memang udah nggak diikat-ikat lagi, dan bersyukur juga sampai sekarang, dan semoga nggak ada apa-apa, insya Allah semua kayak anak biasa ya, nggak ada rasa sakit, terus angkat apapun bisa, melakukan semua kegiatan apapun bisa tuh. Nah itu pengalaman dari kita, niatnya kita cuma berbagi pengalaman. Semoga teman-teman yang di sana kalau misalkan punya pengalaman yang sama dengan kita, disyukuri aja, dijalani. Terus jangan lupa berbagi pengalaman kita ini ke orang lain juga, karena biar bisa untuk pelajaran juga untuk orang lain. Salah satunya jangan gendut-gendut lah. Jadi bayinya jangan terlalu besar, karena kalau bayinya terlalu besar memang kelahirannya memang beresiko. Gitu aja dari kami. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.